Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur karena kasih Tuhan kita masih ada hari ini, Minggu 9 Agustus 2020. Mari kita menghampiri Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya serta merenungkannya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, pemeliharaan dan penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Kami mohon Engkau yang menolong kami dalam mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya oleh firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan ini akan berbicara kepada kami masing-masing, menguatkan dan meneguhkan iman kami. Ampuni salah dosa kami Bapa, dengar kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yaitu dari Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan setia memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita sepekan ini adalah orang percaya tidak dipermalukan. Ayat 11 pembacaan kita mengatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, ada dua pertanyaan yang kita perlu renungkan saat ini. Yang pertama adalah, apa makna dari kata tidak dipermalukan? Dan yang kedua, siapakah yang dimaksud orang percaya yang tidak dipermalukan itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna kata tidak dipermalukan? Suatu ketika ada seorang pendeta yang baru bertugas di
sebuah jemaat. Pendeta ini mengawali tugasnya dengan berkunjung dari rumah ke rumah untuk mengenal anggota jemaat. Suatu ketika dia tiba di satu rumah dan dia mengetok pintu rumah itu. Tetapi tidak ada orang yang menyahut. Dia memperhatikan sekeliling dan mencoba melihat ke dalam rumah itu. Dia yakin dalam rumah ini ada orang. Tetapi mengapa tidak membuka pintu? Dia ulang lagi mengetok pintu, tetapi tidak dibuka juga. Lalu apa yang dilakukan pendeta ini? Dia mengambil catatan kertas dan pada kertas itu dia mencatat Wahyu 3 ayat 20 dan diselipkan di antara batas pintu. Lalu hari berlalu dan tiba hari Minggu. Ketika hari Minggu orang selesai beribadah, pundi-pundi dikumpul dan isinya dikeluarkan untuk dihitung. Lalu dari salah satu pundi itu ada catatan yang Bapak Pendeta ini tinggalkan di rumah orang itu yang ikut masuk di dalam pundi. Dan Pak Pendeta melihat, oh itu catatan saya, dimasukkan orang ke dalam pundi. Tetapi pada catatan itu ada tambahan tulisan. Dan tambahan tulisan itu adalah Kejadian 3 ayat 10. Jadi pada tulisan ini sudah ada 2 ayat. Wahyu 3 ayat 20 dan Kejadian 3 ayat 10. Lalu pendeta ini segera mengambil Alkitab dan membuka dan membaca dan dia tertawa. Pada Wahyu 3 ayat 20 dikatakan di sana, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Lalu orang yang di rumah itu menulis Kejadian 3 ayat 10 yang bunyinya, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak dikatakan dari ilustrasi ini? Ini berbicara tentang rasa malu. Rasa malu sebagaimana yang dialami Adam dan Hawa di Taman Eden terjadi karena dosa dan pemberontakan kepada Tuhan. Terjadi karena kegagalan dalam memelihara apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Malu karena kehilangan martabat, malu karena kehilangan jati diri, karena gagal dalam memelihara hidup seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan ini pergumulan kita sepanjang abad sampai pada saat ini. Sampai pada saat ini. Tak seorang pun yang benar, yang sempurna dalam memelihara hukum-hukum Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena firman-Nya yang mengatakan. Dalam Yesaya pasal 28 ayat 16. Ini yang dikutip Rasul Paulus dalam Roma pasal 9 ayat 33 dan Roma pasal 10 ayat 11. Dalam Yesaya 28 ayat 16 dikatakan di sana, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dalam Roma pasal 9 ayat 33 dikatakan di sana, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dan dalam Roma pasal 10 bacaan kita hari ini dikatakan, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jadi apa maknanya tidak akan dipermalukan? Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini kepada setiap orang percaya bahwa pada hari penghakiman kelak, orang percaya tidak akan menjadi gelisah, tidak akan menjadi kecewa atau dipermalukan karena Kristus menjamin keselamatan kita. Kristus menjamin keselamatan kita. Dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 28 dan juga Injil Markus pasal 8 ayat 38, sungguh jelas dikatakan Tuhan Yesus di sana bahwa kalau kita di dunia ini tidak malu mengakui Dia di depan manusia, Dia juga tidak akan malu mengakui kita di depan Bapaknya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kebenaran firman ini hendak menguatkan dan meneguhkan kita. Sekalipun dalam dunia ini tantangan pergumulan yang dialami orang percaya ada begitu banyak, tetapi pegangan kita, harapan kita adalah pada saatnya nanti kita tidak akan dipermalukan. Apa yang kita harapkan pada saatnya nanti menjadi kenyataan, karena Kristus menjaminnya bagi kita. Pertanyaan yang kedua adalah, siapa yang dimaksud orang percaya yang tidak akan dipermalukan? Siapa yang dimaksudkan sebagai orang percaya yang tidak akan dipermalukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 catatan yang dikatakan dalam perikop bacaan kita yang disebut orang percaya. Yang pertama adalah dikatakan, barang siapa yang percaya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bisa dikatakan anybody, whosoever, siapapun. Jadi ini menunjuk kepada semua orang dengan satu kriteria saja, yaitu percaya. Memang kadang kita tergoda dan tertipu bahwa di dunia ini ada banyak kriteria yang membuat mungkin seseorang kelihatan lebih spesial dari yang lain. Entah itu karena status, karena asal-usul, Yahudi, non-Yahudi, atau kontribusi-kontribusi dalam jemaat, atau berbagai kecakapan-kecakapan, dan orang merasa akan punya posisi spesial, punya tiket yang berbeda dari yang lain. Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan satu saja kriteria, siapapun dari manapun datangnya, yaitu siapa yang percaya. Anybody, whosoever, siapapun yang percaya kepada Kristus. Yang kedua adalah dengan cara apa? Yang disebut di sini orang yang percaya yang tidak akan dipermalukan. Dengan cara apa menyatakan kepercayaan itu? Jelas di sini dengan 2 kriteria, yaitu dengan hati dan dengan mulut. Dengan hati menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki kesungguhan. Apa yang kita ucapkan itu lahir dari hati. Apa yang kita akui itu karena ada di hati. Kesungguhan hati. Juga menunjukkan bahwa cara kita beriman di dunia ini, kita beroleh tanggung jawab panggilan bersaksi. Dengan hati, Tuhan tahu hati kita. Tetapi kita dipanggil untuk bersaksi, yaitu dengan mulut, dengan pengakuan kita. Sebagaimana saya sudah sebutkan tadi dalam Lukas 9 ayat 28 dan Markus 8 ayat 38. Dituntut kepada kita untuk tidak malu mengakui Dia di depan manusia di dunia ini. Dan Dia pun tidak akan malu mengakui kita di depan Bapaknya. Yang terakhir, tentang siapakah yang disebut orang percaya yang tidak akan dipermalukan, yaitu tentang apa yang dipercayai. Orang percaya kepada apa? Dan di sini jelas kriteria ajaran yang sehat dari kekristenan, yaitu percaya kepada Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang menderita, Kristus yang penuh dengan bilur-bilur, Kristus yang datang dengan salib, Kristus yang rela mati. Ini berbicara tentang penebusan dosa, tentang penderitaan karena dosa kita, pengakuan akan ketidaklayakan kita, dan betapa besar anugerah Tuhan yang mau menebus kita, membayar hutang kita, menggantikan kita. Tetapi tidak berhenti pada Kristus yang mati. Kemudian dikatakan Kristus yang bangkit dan menang. Ada banyak orang berbicara tentang Tuhan, tentang Allah, Tuhan, Allah. Dalam Matius pasal 25 sangat jelas Tuhan Yesus mengatakan, ada banyak orang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi aku tidak mengenal Dia. Ketika seseorang mengatakan aku percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Alkitab berbicara tentang Tuhan yang mau menderita, yang mau rela mati
untuk menanggung dosa kita. Dan yang menang, yang bangkit, inilah yang diberitakan oleh firman Tuhan. Dan inilah pegangan kita. Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus, itulah yang menjamin keselamatan kita. Dan kita tidak akan dipermalukan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon Tuhan hikmat daripadamu, tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami terpelihara senantiasa dalam iman dan percaya kami kepadamu. Apapun tantangan dan pergumulan hidup di dunia ini, apapun pencobaan, kuatkan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh berada kembali di hari Minggu ini. Kami serahkan perjalanan hidup dalam sepekan ini, dalam berbagai tantangan, dalam berbagai rencana. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Jemaat-Mu yang bergumul, ada banyak yang bergumul karena sakit penyakit, ada yang bergumul karena persoalan rumah tangga, masalah anak-anak, ada yang bergumul karena kebutuhan hidup. Bapa, hanya Engkau pengharapan kami. Belas kasihan-Mu, itulah yang kami mohonkan. Ampuni salah dosa kami, dengar kami yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian perenungan kita akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih